Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan limpahan rezeki dan kecerdasan. Kembali lagi bersama channel pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan mengenai 1. Interaksi sosial. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 3. Syarat interaksi sosial. 4. Ciri-ciri interaksi sosial. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Bahkan semenjak dalam buayan ibu, lahir menjadi bayi, beranjak remaja, dewasa, tua, bahkan sampai meninggal pun, manusia selalu membutuhkan orang lain. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini disebut dengan proses interaksi sosial. Adapun pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam berinteraksi maka hubungan tersebut harus berlangsung secara timbal balik. Artinya kedua belah pihak harus saling memberikan respon. Ada yang memberi, dan ada yang menerima. Ada yang bertanya, dan ada yang menjawab, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Sesuai dengan pengertian interaksi sosial, sudah jelas bahwa bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 3, yaitu 1. Individu dengan individu. Seperti gambar 1. Kakak sedang membantu adiknya belajar. Siswa sedang berkomunikasi dengan siswa lain. Ibu dengan anaknya. Dokter sedang memeriksa pasiennya. 2. Individu dengan kelompok. Seperti di gambar 2, guru sedang mengajar para siswanya. Khotib sedang khutbah. Presiden sedang berinteraksi dengan masyarakat. Komandan TNI dengan prajuritnya. Pada upacara. 3. Kelompok dengan kelompok. Seperti di gambar 3, menunjukkan interaksi sosial antara TNI, kepolisian dan masyarakat. Sidang umum PBB antara perwakilan negara-negara dunia. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah syarat interaksi sosial. Suatu kegiatan bisa dikatakan interaksi sosial apabila memenuhi syaratnya, yaitu 1. Kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin kon atau kun, yang artinya bersama-sama, sedangkan tango artinya menyentuh. Yang mana dalam hal ini kontak sosial dapat terjadi apabila kedua belah pihak atau lebih saling memberikan respon. Contoh, berjabat tangan, bertatap muka, saling memberi senyuman, saling berkedip, dan lain-lain. Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial terbagi menjadi 2. 1. Kontak sosial langsung atau primer. Artinya saling berhadap-hadapan antara kedua belah pihak atau lebih. Contoh, berjabat tangan, berbicara, tegur sapa, dan lain-lain. 2. Kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Artinya dengan menggunakan pelantara atau alat. Contoh, melalui SMS, WhatsApp, Instagram, Messenger, surat, dan lain-lain. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh, ketika seorang siswa bertanya kepada guru, dan guru menjawab pertanyaan, maka hal itu menunjukkan telah terjadi komunikasi. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia disebut interaksi sosial apabila tidak memenuhi ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri interaksi sosial adalah 1. Jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Biasanya 2 orang atau lebih.
2. Berlangsungnya secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi. 4. Adanya tujuan. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor tersebut adalah A. Faktor imitasi. Imitasi adalah proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak bermain bola karena melihat kakaknya bermain di lapangan. B. Faktor sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya, seorang dokter memberikan saran kepada pasiennya. Kemudian pasien tersebut mengikuti arahan dari dokter tanpa berpikir panjang. C. Faktor identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati. Simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri, seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Demikian pembahasan singkat mengenai interaksi sosial. Mudah-mudahan bermanfaat.